Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu Kitab Zadul Ma'ad ya. Kitab Zadul Ma'ad. Bab tentang hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam fi anna al-mutallaqata salasan la tahillu lil awwal hatta yata'aha zawj as-sani. Ini masih bab tentang pernikahan ya. Keputusan-keputusan Nabi tentang hukum pernikahan. Tentang hukum wanita yang ditalak 3, apakah itu dihalalkan untuk dirujuk atau tidak dihalalkan untuk dirujuk. Jawabannya adalah la tahillu, tidak halal untuk dirujuk kecuali setelah dinikahi oleh suami yang baru dan suami yang baru tersebut sudah menggaulinya. Oh ya, syukron. Boleh teh manis. Gulanya dikit aja Mas ya. Sabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna imra'ata Rifa'ah al-Qurazi ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Rifa'ata talaqani fabatta talaqi wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair al-Qurazi wa inna ma ma'ahu mislul hudbah. Faqala Rasulullah SAW la'allaki turidina an tarji ila Rifa'ah. Qala la hatta tadhuki usailatahu wa yadhuqa usailataki. Dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istrinya Rifa'ah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku menceraikan aku. Ya, fabatta talaqi, dan talaknya talak 3, jadi yang ketiga kali. Wa inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman bin Zubair, dan aku menikahi pria lain bernama Abdurrahman bin Zubair al-Qurazi. Wa inna ma ma'ahu mislul hudbah, tapi bobogoanna teh mislul hudbah seperti ujung baju. Letoy, ujung baju gitu kan, ujung taplak gitu. Nah, gitu. Ini bahasa hadis, ini maksudnya bahasa wanita itu kepada Rasulullah SAW. Jadi makanya para ulama mengatakan di antara boleh seseorang itu menyebut aib orang lain itu adalah di hadapan hakim. Dan Rasulullah saat itu posisinya sebagai hakim, sebagai penentu gitu, qadhi gitu. Jadi boleh menceritakan kekurangan pasangan atau siapapun di hadapan hakim, karena memang yang dicari adalah jalan keluar, bukan menceritakan tanpa maksud gitu. Maksudnya suami baruku itu seperti bobogaannya itu seperti ujung taplak, ujung baju. Jadi tidak aktif lah begitu. Faqala Rasulullah SAW la'allaki turidina an tarji ila Rifa'ah. Nampaknya kamu ingin balik lagi ke Rifa'ah ya. Nah, gitu kata Nabi SAW, kepada suamimu yang pertama dulu. Jadi Rasul langsung menangkap maksudnya. Kamu kayaknya pengen balikan ya gitu.
Kata Rasulullah, la, jangan. Hatta tadzuki usailatahu wa yadzuqa usailatak. Kecuali kamu harus berhubungan badan dulu dengan suami baru kamu itu. Nah, baru kalau itu perceraian bisa kembali ke suami awal yang mencerai kamu talak 3 itu. Ya? Iya. BAK itu apa? Iya, jadi dia itu cerai 3 sama suami pertama, kemudian dinikahi suami kedua. Suami kedua ini nggak bangun, seperti ujung taplak teh. Dia nggak puas maksudnya ingin kembali ke suami pertama gitu. Gitu. Maka kata Rasul, jangan sampai kau bergaul sampai kau digauli oleh dia, kemudian kalian bercerai dari suami baru itu bisa kembali ke suami pertama. Gitu. Jadi yang namanya talak 3 itu tidak bisa dihalalkan, tidak bisa rujuk kecuali sudah berhubungan badan dengan suami barunya, lalu bercerai mereka gitu. Dan itu pun tidak boleh melalui rekayasa, harus sempurna, menikah biasa gitu, bukan rekayasa. Karena ada hadisnya, la'anallahu al-muhallil wal muhallal. Allah melaknat si penyelang karena rekayasa. Muhalil itu yang menghalalkan itu, si penyelang, dan orang yang menyuruhnya. Allah melaknat pria yang mau disuruh untuk menyelang talak 3 ataupun yang menyuruhnya. Itu dilaknat oleh Allah SWT. Jadi harus alami, nikah keduanya itu harus alami, lalu diceraikan oleh suami barunya itu, bercerai mereka, nah baru bisa kembali ke suami pertama. Itu beratnya talak 3. Gitu. Jadi talak 3 itu beratnya di situ. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Maka kalau orang yang sedang talak 1 sebelum habis masa iddah segera dirujuk. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan jatuh talak 2 kan gitu. Suami istri talak, cerai. Jangan dibiarkan. Talak 1 ya, dibiarkan habis talak 1 iddahnya itu 3 bulan masuk ke talak 2. Otomatis. Masuk ke otomatis. Nah, kalau talak 2 ini mau rujuk masih gampang sih, akad baru dan mahar baru. Bi'aqdaini jadidaini, dengan akad baru dan mahar baru gitu. Kalau biarkan juga enggak, nanti kalau ada talak nih talak 3 jatuhnya nanti. Kalau ada peristiwa talak lagi, itu namanya talakul batah, talak kubro ya, itu ditalak yang ketiga. Jadi kalau belum ditalak kubro masih ada kesempatan untuk rujuk kembali sampai dia ditalak yang ketiga. Nah, maksudnya gini, talak 1 biarkan, talak 2 jatuhnya, talak 2 juga dibiarkan. Jatuh ke kesempatan talak 3, tapi belum talak 3. Belum talak 3. Tapi kalau dibiarkan saja? Dibiarkan saja, ya berarti orang lain bisa masuk ke dia. Kalau enggak, masuk enggak gimana enggak? Ya, maksudnya enggak nikah lagi. Ya statusnya talak 2. Statusnya talak 2. Kalau dia menerima orang lain bisa di situ. Kalau dia menerima orang lain bisa gitu. Jadi talak itu, iddah itu jangan dibiarkan, makanya harus dirujuk, baik rujuk secara perbuatan langsung atau secara lisan. Talak 1, kedua, akad baru ya, dan mas kawin baru. Di situ dia bisa nikah dengan yang lain begitu. Setelah selesai masa iddah. Kalau gitu disebutkan dalam akte cerai itu perceraian 1 itu apa? Akte cerai itu nggak mungkin keluar kecuali talak 3. Akte cerai itu talak 3. Yang namanya akte cerai itu talak 3. Nggak ada akte cerai pakai surat, nggak. Pengadilan agama itu mengeluarkan akte cerai itu berarti cerai 3 itu. Berarti cerai 3. Kalau disebutkan cerai 1, cerai 3. Nggak ada keterangan itu kalau di pengadilan. Kalau di pengadilan itu kalau sudah dapat akta cerai itu cerai 3 berarti. Walaupun bilang 1 gitu ya. Walaupun secara hukum agama misalkan 1, tetapi dia membiarkan 1 itu habis, 2 itu habis, talak 3.
perceraian ke satu gitu maksudnya. Iya, akta cerai itu hanya keluar talak 3. Masalahnya Pak Haji itu buku kita diambil sama pengadilan. Merujuk pengadilan. Iya, kalau talak itu sudah dibawa ke pengadilan, dicerai oleh pengadilan, itu pasti talak 3. Gitu. Jadi nggak mungkin akta itu ada 3, nggak mungkin. Seperti Paula itu kan talak 1. Ya hukum prosesnya talak 1. Tetapi akta cerai keluar kalau talak 3. Dengan akta cerai itu dia bisa menikah kembali secara resmi dengan suami baru. Pakai akta cerai itu bisa ditulis lagi sebagai pernikahan baru gitu. Sebagai pernikahan baru. Kalau 1, 2 itu masih cerai agama gitu. Pengadilan tidak akan mengeluarkan surat yang 1, 2. Tidak akan mengeluarkan. Secara akta cerai untuk nikah lagi tuh nggak bisa. Jadi pengadilan agama nggak mengeluarkan akte cerai. Kecuali talak 3. 1, 1, 2 gitu ya. Enggak, belum. Otomatis gitu. Iya, masih proses, belum bercerai secara hukum negara gitu. Nggak pengadilan gitu ya. Nggak ke pengadilan. Kalau sudah cerai hukum negara itu talak 3. Kan nggak ada orang pakai bawa sertifikat talak 1 kan nggak mungkin. Karena suaminya masih berhak ke dia gitu. Jadi hanya Tapi ketika dibiarkan, Secara agama aja. ketika misalkan talak 1, talak tadi tidak dirujuk, berarti kan jatuh ke tahap 2. Heeh. Kemudian si perempuannya mau nikah lagi ke orang lain karena dibiarin sama suaminya. Dia Ya berarti proses talak 3. maksudnya ketika Proses talak 3 ke pengadilan kalau mau nikah lagi. Prosesnya ke talak 3. Pak, saya mau nikah lagi nih. Ya udah, hakim nanti menjatuhkan talak 3. Ya? tidak bisa main di 2. Tidak bisa. Kan akta talak itu keluar dari pengadilan itu akta 3. Memang aturannya begitu. Ya aturannya begitu, betul. Jadi si wanita itu tidak bisa bawa kemana-mana akta cerai masih talak 2, talak 1. Karena si suami masih berhak mengambilnya. Si suaminya itu masih bisa kembali ke dia gitu. Iya, enggak kan tadi bicaranya talak pengadilan. Talak pengadilan itu talak 3. Talak 3. Walaupun perceraian 1 periode, talaknya talak 3. Kalau sudah keluar surat akta cerai. Karena nggak mungkin keluar akta cerai kalau si wanitanya masih talak 1, talak 2. Kan suaminya masih berhak kembali. karena talak 1, talak 2 itu tidak ada dan pengadilan Nggak ada. sertifikat Nggak ada. akte. Nggak ada. Kalau sudah di talak pengadilan berarti itu sudah ngurus proses talak akhir itu. Talak akhir kan nggak ada ceritanya pengadilan ngurus rujuk kan nggak ada. Tidak ada ceritanya pengadilan ngurus rujuk suami istri. Gitu. Idah. Kalau wanita masih aktif haid itu kan 3 kali haid, 3 kali suci. Kalau sudah tidak aktif haid menopause itu 3 bulan. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau hamil idahnya Pak melahirkan. Itu ada 4 idah itu. Idah hamil, idah mati, idah menopause dan idah wanita biasa. Ada 4 idah. Waktu BCL meninggal suaminya kan itu ribut nasional itu kan. Ya, Banyak orang nunggu idahnya. 4 bulan 10 hari. Setelah dihitung diambil orang malah. Diambil orang, dinikahi orang lain. Jadi itu ya terkait pernikahan yang sudah ditalak 3 tidak bisa kembali ke suami pertama kecuali setelah dinikahi oleh suami baru. Dan kata Rasul, hatta tadzuki usailatahu, sampai kau nikmati airnya dan dia menikmati airmu. kalau nggak dinikmati bagaimana gitu? Iya, maksudnya bukan dinikmati ngerasa enak, bukan, maksudnya sampai berhubungan badan, itu bahasa hadis kan. Makanya nggak sampai di Nggak sampai berhubungan badan, badan ya, nggak sah. nggak sah. Nggak sah. Walaupun seperti ujung taplak tadi kata hadisnya itu, walaupun seperti ujung taplak harus berhubungan badan, bukan kumaha caranya. Sebenarnya mungkin yang di sini itu mungkin yang masih muda-muda ya mungkin. Kalau misalnya sudah tua lah, sudah umur, sudah nggak berhubungan badan lagi misalnya, itu bagaimana tuh? Kalau yang sudah nggak, Tetap standar fikihnya dilakukan, harus berhubungan badan. Walaupun ngaplek tetap harus hubungan badan. Jadi torpus saub itu kan ujung baju kan. Ujung baju. Walaupun seperti ujung baju kan bisa karena tua, bisa karena mungkin ada masalah medis dan sebagainya. Atau tidak hasrat bisa jadi kan. iya kan
Iya. Terus itu kan terus sudah nggak ada gairah mungkin ya. Pokoknya harus berhubungan badan. Kata Nabi, sampai kau rasakan airnya dan dia merasakan airmu. Atau sampai kau rasakan madunya dan dia merasakan madu kamu, kan begitu. Tapi kadang-kadang fakta di lapangan seperti ini tuh, kalau sudah ada yang menikahi jarang diceraikan. Ya, ada istri talak 3 lalu dinikahi oleh suami baru, jarang diceraikan lagi, itu jarang. Biasanya makan lebih cocok biasanya. Ada ceritanya banyak gitu. Ada orang disewa kan, ini pengalaman nyata ini di Cirebon, jamaah saya gitu. Dia ada orang disewa untuk menyelang pernikahan talak 3 itu, pernikahan itu dibayar 1 juta. Bayar 1 juta. Ternyata setelah dibayar 1 juta besoknya ditagih, cepet ceraikan kamu. Cepet ceraikan biar balik lagi ke saya. Apa jawabannya? Enggak lah, saya kembalikan aja uangnya 1 juta ini. Saya sudah enak dengan dia. Gitu. Tidak mau, sudah cocok katanya. Akhirnya ya tidak jadi, duitnya dibalikin lagi gitu. Itu berkenaan dengan pernikahan. Kemudian yang kedua, hukmu Rasulullah SAW fi takhiri azwajihi bainal muqam ma'ahu wa baina mufaraqatihinna. Nah ini istri-istri Nabi itu pernah demo lah ya, pernah protes kepada Nabi Muhammad SAW tentang namanya wanita ya, ingin seperti pada umumnya wanita gitu. Ingin dunia lah yang juga batur gitu loh. Ingin seperti wanita-wanita pada umumnya. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah istri seorang nabi. Dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma umira Rasul sallallahu alaihi wasallam bi takhiri azwajihi bada abi. Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh Allah untuk menceraikan para istrinya atau tidak, itu yang pertama kali ditanya oleh Rasul itu adalah Aisyah. Jadi ini ayat ini juga turun itu karena teguran Umar bin Khattab juga. Jadi melihat istri Nabi itu pada pada demo lah begitu. Sampai Umar mengatakan, "Hei para wanita, para istri. Kalau kalian seperti ini, bisa jadi Allah menyuruh nabinya menceraikan kalian. Lalu menggantikan dengan para wanita yang luar biasa melebihi kalian semua. Asa Rabbu ayyubdilahu azwajan khairu min kunna muslimatin mu'minatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin." Wanita yang beriman, wanita yang muslimat, mukminat, qanitat, taat beribadah. Kemudian apalagi itu abidat, seorang ahli ibadah, dan dengan kriteria yang tidak bisa diungguli oleh istri-istri Nabi yang sekarang. Kata Umar begitu. Kalau kalian seperti ini, bisa jadi Allah merintahkan nabinya untuk menceraikan kalian dan menggantikan dengan yang lebih baik dari segala bidangnya dari kalian. Itu dengan begitu ngahulang itu istri Nabi mikir kan, waduh bahaya ini. Terjadi. Faqala inni dzakirun laki amran. Wahai Aisyah, aku ingatkan satu hal. Ini laki-laki itu harus punya power kayak gini. Laki-laki harus punya power kayak gini. Ketika situasi itu genting, harus nunjukkan kelelakiannya. Wahai Aisyah, aku ingatkan satu hal. Inni dzakirun laka amran. Fala 'alaika alla ta'jali hatta tastamiri abwaik. Kau bisa bicara dengan ayahmu masalah ini. Dan ayahmu tidak punya kuasa apa-apa dalam bab ini kan. Ini laki-laki harus punya power seperti ini. Ya. Kita kan enggak hidup di dalam rasa takut kepada istri kan gitu. Kita kan hidup kita itu sekian puluh tahun hidup dalam bayang-bayang ketakutan istri. Ya. Atau suami-suami takut istri. Tapi tetap walaupun begitu harus punya power
power seperti itu tuh harus punya gitu sebagai laki-laki. Harus bisa mendrive, harus bisa harus bisa memutuskan, menekan begitu. Qalat wa qad alima anna abawaya lam yakuna la ya'murani bi firaqihi. Summa qara'a. Lalu Rasul membaca ayat. Kata Aisyah, ayahku tidak akan mengizinkan aku firak dengan engkau. Lalu Rasul membaca ayat, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu, wahai istri-istri Nabi, qul li azwajika, wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, maksudnya gitu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kalian mencari kehidupan dunia dari Nabi SAW, ya maksudnya, wazinataha, dan perhiasannya, perhiasan dunia maksudnya, fata'alain umatikunna, kemarilah aku akan berikan kalian haknya, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan kuceraikan kalian baik-baik. Ya, kuceraikan kalian baik-baik. Sarahan jamila ay talaqan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa darul akhirah. Tapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima, maka Allah sesungguhnya telah menyediakan buat kalian yang muhsinat, yang berbuat baik, ihsan, di antara kalian ajran azima, pahala yang besar. Jadi istri itu harus didoktrin dengan akhirat. Istri itu harus didoktrin dengan akhirat. Nah kan Nabi begitu. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, mari sini, aku ceraikan kalian baik-baik. Ku berikan itu kalau sebelum cerai itu pemberian lah, pesangon kalau kerja mah. Ku berikan pemberian dan ku ceraikan baik-baik. Dibekalan kami dibekalan dan ku ceraikan baik-baik. Tapi kalau kalian menginginkan Allah, Rasulullah dan kehidupan akhirat, maka Allah sesungguhnya telah menyediakan bagi kalian pahala yang besar. Berarti ini tersirat di dalam ayat ini perintah kita mesti mendoktrin atau memahamkan ke istri bahwa pernikahan itu tujuannya tuh akhirat. Dunia untuk menyelamatkan dan sedikit menikmati kebahagiaan dari dunia, tapi selebihnya adalah akhirat. Bahwa suami punya tanggung jawab membawa keluarganya ke surga, kan gitu. Itu yang jarang disadari oleh para bapak, para suami, bahwa tujuan terbesar dia adalah bagaimana membawa keluarganya dan rombongan keluarganya itu ke dalam surga. Kadang kita mah nikah itu ya tujuannya duniawi saja, status sosial, pelampiasan syahwat yang halal, perpanjangan keturunan, mungkin itu. Tapi jarang yang terbersit bahwa itu adalah misakan ghalidha yang abadi sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Fiha faqultu fi hadza istamara abawai fa inni uridullah wa rasul wad darul akhirah. Aisyah mengatakan, aku sudah berkonsultasi dengan ayahku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan prinsipku kuat, mantap, teguh. Uridullah wa rasulah wa darul akhirah. Yang aku inginkan adalah Allah, Rasulnya, dan kehidupan akhirat. Nah itu istri yang terbina, yang tertarbiyah dengan benar seperti itu. Istri-istri kita belum tentu kalau begitu kan, Pak. Kamu ingin kehidupan dunia dan segala macam gemerlapnya, atau kamu ingin Allah, Rasul, dan kehidupan akhirat? Wanita sekarang mah mungkin luak-liuk lah, luak-liuk, call friend, curhat dulu, baru keluarnya nanti jawabannya adalah, lah saya mah pengen nyaman di dunia aja lah, nu karasa we, nu katingali karasa karaos, terus orang cerai we lah gitu mah. Orang wanita sekarang mungkin begitu kalau ditanya, ya kan? Aya nu leuwih kasep, leuwih beunghar, urang mah pisah we hapunten gitu.
Tapi kalau istri yang tertarbiyah dengan agama yang baik, dengan akidah yang baik, tauhidullah yang baik, uridullah wa rasulahu wal akhirah. Kata Aisyah begitu, dengan mantap. Qalat Aisyah tu summa fa'ala azwajun nabi, lalu istri-istri yang lain mengikutinya gitu. Jadi Aisyah itu komandan. Oh, kami mah ngiring Aisyah, kami mengiringan Aisyah. Itu kata istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misla ma fa'altu, seperti yang aku lakukan. Jadi istri Nabi itu ya kami ikut Aisyah. Falam yakun dzalika talaqan, maka talaknya tidak jadi. Gitu. Jadi ini ada ayat ini menyiratkan sering-seringlah kita mendoktrin istri itu dengan akhirat gitu. Nggak apa-apa neng, kita mungkin ripuh dulu di dunia sambil terus berusaha maksimal, ikhtiar yang luar biasa sampai ujung batas dan tawakal kepada Allah. Tapi kalau memang masih begini ketentuannya, ya udah, kita berharap mudah-mudahan ripuh di dunia tapi tidak ripuh di akhirat. Kalau kita kehilangan dunia tapi kita tidak kehilangan Allah, Rasul dan akhirat, didoktrin seperti itu. Dan belum tentu kalau kamu pisah denganku mendapatkan laki-laki yang lebih baik dariku. Bisa jadi lelaki calon nu anyar mah teu salat acan. Urang mah salat gitu. Urang mah aya salatna ka masjid. Bisa jadi nu anyar mah teu salat gitu. Hayu we nguseup. Nguseup manuk gitu. Urang mah aya salatna, aya ngajina ka Al-Kautsar, alhamdulillah. Nah itu jadi digitukan. Bisa jadi kamu tidak mendapatkan yang lebih baik dariku. Kalau dapat lebih baik silahkan. Tapi saya yakin tidak akan dapat. Gitu. Itu ngedeg-deg Pak kalau istri digitukan itu. Ngedeg-deg pasti. Mikir ya kan. Belum tentu juga dapat suami yang baik, yang mau sholat 5 waktu, mau ngaji, mau melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ya. Kebanyakannya mah tadi ya abai dengan agama. Jadi sekali lagi, binalah keluarga di atas pondasi agama. Bangunlah keluarga di atas pondasi tauhidullah. Ini kan tauhidullah ini. Allah, Rasulullah, akhirat, itu tauhidullah itu. Maka marilah kita bangun keluarga di atas pondasi tauhidullah. Semua akan beres. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah ringan itu akan beres kalau pondasinya tauhid. Kalau pondasinya dunia dan gemerlapnya, ya akan banyak pertentangan di dalam rumah tangga. Nah, poin ketiga ini pernah kita bahas, tidak akan kita bahas lagi, yaitu tentang Rasulullah SAW yang mengharamkan madu itu ya. Jadi beliau itu ketika itu nginep di rumah Maria, ya. Aisyah dan Hafsah ini cemburu kan. Sampai Aisyah mengatakan bau madu nih, gitu. Nyindir. Rasul akhirnya marah lah. Mulai hari ini ku haramkan madu. Dan seterusnya. Nah, turun teguran Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah laka tabtagi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa kau haramkan barang yang Allah halalkan hanya karena ingin memuaskan kecemburuan istrimu, mencari keriduan istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah memaafkan dan Allah mengasihi orang-orang yang mau bertaubat. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Tebus tadi, sumpahmu tadi tebus dengan puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang miskin. Jadi kalau orang terlanjur sumpah, kan tadi Nabi terlanjur sumpah kan, demi Allah ku haramkan madu, sampai seterusnya. Allah menyuruh tebus sumpahmu itu, puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang miskin, sebagai kifarat dari sumpah atau janji tersebut. Dan madunya tidak jadi haram, tetapi tetap halal. Dalam tambahan cerita lain itu kenapa Aisyah sampai marah murang-maring segala macam, karena saat itu Nabi mestinya jatah Aisyah, ternyata di sini istilahnya keliru, malah nginepnya di Maria.
Ya namanya manusia kan ada khilafnya, apalagi seperti kita lebih banyak khilafnya pasti. Nabi SAW ini qadarullah, sudah Allah menentukan begitu. Nabi SAW menginap di Maria, padahal itu jatah Aisyah. Aisyah murang-maring, marah, cemburu segala macam lah, sampai mengeluarkan statement yang menyakiti perasaan Nabi. Bau madu, nyindir itu kan. Bau madu. Karena Nabi meminum madu sebelumnya di rumah Maria. Nah, itu hal-hal seperti itu terjadi bahkan kepada istri Nabi alaihissalam sekalipun gitu. Apalagi istri-istri kita yang bukan Aisyah dan bukan Maria gitu kan. Wa fi lafdhin qad halaftu. Nah, di dalam teks hadis itu ada ucapan qad halaftu, aku bersumpah tidak akan minum madu lagi. Itu namanya halaf ya, atau yamin. Kalau sumpah tidak menggauli, beda nama, itu ila namanya. Misalkan aku bersumpah tidak akan menyentuh lagi kamu, itu ila namanya. Kalau tadi mah sumpah umum, bersumpah tidak akan minum madu lagi dan haram madu bagiku, itu halaf, namanya halaf. Tapi kalau sumpah tidak menyetubuhi, itu namanya beda, namanya ila. Tapi kifaratnya sama. Kifaratnya sama, yaitu puasa 3 hari dan ngasih makan 10 fakir miskin. Gitu. Sehingga kalau disimpulkan, apapun yang sifatnya itu sumpah atau janji, baik di rumah tangga atau di luar rumah tangga, hukumnya sama. Termasuk janji politik. Kalau ada janji politik yang tidak ditepati, secara fikih mah gampang penyelesaiannya. Puasa 3 hari. Kalau janjinya 60 kali 3, 180 poe tak puasa. Nah, kalau itu tidak sanggup ngasih makan, berarti 10 porsi kali 180 berapa itu? Tapi kalau kezaliman nggak bisa kan? Kalau kezaliman tidak. Ini sumpahnya, baru sumpahnya ini, bukan kezalimannya. Ucapan sumpahnya, ucapan janjinya, ya ucapan janjinya. Kalau kezalimannya harus dikembalikan, diistihlal kepada pemilik, minta dihalalkan. Nah ini penegas hadisnya. An Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala idza harama rajul imratu, apabila seorang laki-laki mengharamkan istrinya, artinya mengila ya, menyatakan tidak akan menyentuhnya. Fahiya yaminun yukafiruha, maka itu adalah sebuah yamin, sebuah sumpah yukafiruha yang wajib dikifarati. Kalau sampai berlangsung 4 bulan itu tidak ditebus sumpah ilahnya itu, maka si istri wajib memaksa suaminya berhubungan. Kalau mau masih tetap, kalau enggak ya jatuh kepada talak. Jadi kalau suami sudah ilah seperti itu, sudah lewat 4 bulan, tidak juga mengkifarati menebus sumpahnya itu, tidak menyentuh itu, maka 4 bulan si istri harus memaksa suaminya berhubungan. Ya begitu. Tapi Kifaratnya tidak selesai, harus kifarat. Harus kifarat. Walaupun si istri menuntut. Ya, walaupun si istri maksa berhubungan, tapi suami harus mengkifarati sumpahnya, tetap mengkifarati. Ya. Ini tujuannya demi menghindari talak. Ya, terakhir masih ada waktu enggak? Masih ada waktu? 6 menit lagi. Ada pertanyaan Pak? Nah, yang terakhir, tema terakhir yang ketiga. Hukmur Rasul fi qauli rajuli li mur'atihi ilhaqi bi ahliki. Keputusan Nabi terkait seorang wanita yang dikatakan oleh suaminya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Kan ada lagunya, pulangkan saja aku pada ibuku, kan gitu. Itu atau ayahku. Pak Haji lu hafal itu. Generasi nah memang kita mah. Balad CS nah. Artinya orang tuanya
Nah, itu tidak bisa dihukumi begitu. Belum bisa dihukumi begitu. Dalam Sahih Bukhari, seorang wanita Ibnatal John. Ini kok ada nama John zaman dulu? Mungkin Jaun ya, Jaun mungkin. Annal Ibnatal John. Apa salah cetak hurufnya kurang satu mungkin ya? Kok anak orang dulu namanya si John kan nggak mungkin. Masa John bin Abdurrahman kan nggak pasti. Mungkin Jun mungkin ya, Ibnatal Jun. Lamma dakhalat ala Rasulullah sallam wadana minha qalat a'udzu billahi minka faqala laha udti bi azimin ilhaqi bi ahlik. Jadi ucapan ilhaqi, pulanglah kamu ke keluargamu, itu gimana hukumnya? Talaknya jatuh enggak? Suami yang bicara. Kalau orang lain enggak berlaku. Orang tuanya enggak berlaku. Kalau mertua ngusir menantu enggak berlaku talak. Bukan talak gitu. Walaupun seganas apapun mertuanya itu. Kalau suaminya iya. Wasabata, jadi tidak ada yang bisa intervensi talak kecuali suami dan hakim kan gitu. Hakim pun karena ada sebab, ada perkara yang diajukan kepada dia. Jadi aduan gitu. Bukan delik umum. Hakim tidak bisa memutuskan aja. Dalam Sahihain Bukhari Muslim, Ka'ab bin Malik ketika didatangi Rasulullah SAW, ya'muruhu an ya'tajil imra'atahu, memerintahkan untuk memisahkan istrinya itu. Qala laha ilhaqi bi ahlik, ucapannya adalah ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu ke keluargamu. Fakhtalafan nasu fi hadza faqala ta'ifatun, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan laisa hadza bi talaq, ini bukan talak. Kalau ada ucapan pulanglah kamu ke ibumu, itu bukan talak. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, bukan talak. Laisa bi talaq. Nawahu am lam yanwihi, baik dia meniatkan atau tidak meniatkan. Ini pertanyaan Pak Dokter tadi. Jatuh enggak talaknya kalau ada suami yang mengatakan pulanglah kamu ke orang tuamu. Balik ke itu maneh, mantau ke kolot maneh misalkan. Kalau bukan talak. Kata sebagian ulama, laisa bi talak, bukan talak. Mau niatkan atau tidak meniatkan itu tidak jatuh talak. Aman. Mantok itu tasnya baru dialungkan keluar. Pas dialungkan tas duit. Waduh, itu terjadi. Kan aya tuh di medsosnya. Dialungkan si tasna teh diusir, si salakin teh ku istrinya dialungkan pas, bro, duit hungkul. Balik lagi turun lagi wanitanya itu. Enggak jadi ngusir. Isinya uang soalnya. Istrinya yang ngusir. Ya. Tinggali duit terjadi talak gitu. Wa qala al-jumhur, tapi mayoritas ulama minhumul a'immatul arba'ah, termasuk mazhab empat mazhab ini, bal hadza min alfadhi talaq, itu termasuk talak atau jatuh talak jika ada niat. Jadi jumhur mensyaratkan niat. Jadi kalau musir kalau ada niat jatuh talak. Kalau di hatinya ada terbersit talak, itu teh talak, itu jatuh talak. Kata jumhur mayoritas ulama termasuk imam empat mazhab. Tapi sekelompok ulama yang lain mau niat mau enggak, ya sigohnya kan bukan sigoh talak, bukan redaksi talak, jadi ya tidak jatuh. Tapi kita biasanya ngikuti jumhur Pak, ngikuti mayoritas ulama kita biasanya. Itu jatuh talak apabila ada dalam hatinya itu niat bahwa itu adalah talak. Kalau niatnya bukan talak kan beda. Pulang saja kamu ke rumah tuanya, bisa jadi itu disuruh pulang karena ibunya sakit kan bisa jadi. Atau mungkin antaran makan ini, atau kan bagaimanalah, ada konteksnya gitu, tidak meniatkan talak, itu tidak jatuh talak. Kalau itu dijatuhkan talak, ya banyak sekali orang yang ditalak kalau gitu kan. Maka jumhur mensyaratkan adanya niat baru jatuh talak. Bahkan sebagian kelompok ulama lain tidak jatuh talak sama sekali gitu. Waqad sabata fi Sahih Bukhari anna abana Ismail bin Ibrahim talaqa imra'atahu lamma qala laha Ibrahim murihi falyughayyir atabata babi. Jadi ini luar biasa ya, Ismail dengan Ibrahim ini luar biasa. Anak dan ayah ini komunikasinya sangat-sangat intens dan luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim dapat perintah menyembelih anaknya lewat mimpi, itu Ibrahim nggak langsung, karena dia berhadapan dengan anak kecil, bawah umur lah gitu. Diajak dialog, diajak dipahamkan dulu.
Tapi ketika Ibrahim disuruh ninggalin istrinya di Mekah tanpa air, tanpa pohonan, tanpa orang-orang, itu sama sekali nggak ngajak ngobrol istrinya. Tinggal begitu saja. Tinggal begitu saja, perintahnya begitu kan. Jadi ketika Ibrahim disuruh menghijrah istrinya, meninggalkan istrinya untuk waktu yang lama, itu Ibrahim bahkan nggak nengok, nggak ngajak ngobrol. Yang di Syam juga ditinggalin gitu aja, Sarah itu. Yang di Mekah juga Hajar ditinggalin gitu aja. Ujian keimanan, kuatan mana iman, cintanya kepada Allah dan cintanya kepada istri. Tapi ketika dengan Ismail, coba, wahai anakku, Bapak melihat di dalam mimpi, dan mimpi Nabi kan wahyu ya, bahwa engkau tuh disembelih. Gimana menurutmu nak? Wahai ayah, kalau itu perintah Allah laksanakan. Itu Ibrahim masih bimbang, dialog dulu. Ismail, ini pun sama, ketika Ibrahim ngobrol dengan anaknya, apa kata Ibrahim? Nak, ganti pantonanya. Itu Ismail paham. Ismail disuruh ganti istri itu. Ismail nangkep Ibrahim menyebut Goyir atabata darik, rubah panto rumahmu nak. Itu bukan perintah khusus, bukan perintah ganti panto, kan tidak masuk akal masa panto dirubah. Ya? Tidak harfiah, metafor. Yang dipahami oleh Ismail itu dia disuruh ganti istrinya. Bapaknya yang nyuruh. Nah, ganti pantonya. Kan orang awam mah ganti panto atau meuli panto anyar, piber atau tariplek mending gitunya. Ismail paham, bapaknya enggak nyuruh ke situ, enggak mungkin. Bapaknya seorang nabi, seorang yang dia cintai hanya ngan saukur marentah ganti panto, enggak mungkin kan. Ini ada maksud ini, bapak saya ini pasti maksudnya bukan itu. Maksudnya itu ganti istrinya. Ibrahim menilai istrinya itu tidak pas buat dia. Faqala laha antil atabah wa qad amaroni an ufariqaki ilhaqi bi ahlik. Nah, Ismail mengatakan, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ismail menyuruh istrinya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Jadi syariat talak itu sudah ada sejak zaman Ibrahim bahkan ya, sudah lama berarti. Hadis Bukhari ya. Walam yazal hadzal lafdhu minal alfadil lati yutallaq biha fil jahiliyah. Jadi yang mengatakan itu jatuh talak ada dalilnya, yaitu peristiwa Ismail ini. Dan yang mengatakan tidak jatuh talak karena ucapan itu adalah ucapan umum yang harus membutuhkan niat jika itu ingin terjadi perceraian begitu. Mungkin segitu dulu lah. Nanti ada dua paragraf lagi, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena sudah selesai waktunya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.